kembali lagi bersama saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Pasangan Euro USD berada di bawah tekanan jual ringan pada hari Rabu lalu, diperdagangkan di sekitar 1.0720 menjelang pembukaan US. Investor menimbang data Eropa yang beragam sambil menunggu data ekonomi makro US yang kritis. Sementara itu, inflasi dan kekhawatiran terkait pertumbuhan pelemahan sentimen. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah naik karena fokus tetap kepada kenaikan suku bunga. Pada hari Selasa, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengklarifikasi potensi jeda kenaikan suku bunga pada bulan September nanti. Kita beralih ke pasangan USD JPY. Bank of Japan atau BOJ harus mempertahankan kebijakan yang mudah untuk menciptakan lingkungan ekonomi di mana upah dapat naik lebih banyak, kata Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda pada hari Jumat pagi lalu. Seperti yang telah kita lihat bahwa sementara USD dapat terus menguat, kondisi overbought menunjukkan laju kenaikan yang lebih lambat. Resistensi berikutnya berada di sekitar 130.50, diikuti di 130.80. Secara keseluruhan, hanya penembusan 129.00 akan menunjukkan bahwa penguatan USD yang mulai awal minggu ini telah berjalan dengan sendirinya. Kita beralih ke GBP USD yang mendorong dengan baik ke wilayah 1.2550 di tengah pelemahan dolar US yang luas pada hari Kamis lalu, di mana hal ini telah membantu merebut kembali beberapa wilayah yang hilang selama kemunduran tajam pada hari Rabu. Inflasi yang sangat panas dan data ekonomi yang melambat membuat pound sterling rentan, dan itu tidak termasuk meningkatnya tekanan politik pada Perdana Menteri Boris Johnson. Terlepas dari kelonjakan GBP USD, tetapi telah lebih rendah pada hari Minggu lalu setelah 1.26 menawarkan lebih sedikit dan tidak ada dukungan di sesi sebelumnya. GBP mungkin tetap rentan karena para pedagang berdesak-desakan menjelang periode penting pertemuan Bank Sentral G10. Kita beralih ke AUD USD. Perdana Menteri Australia yang baru, yaitu Anthony Albanese, telah membuat pengajuan kepada pengawas tenaga kerja negara tersebut, mengusulkan untuk menaikkan upah minimum lebih dari tingkat inflasi dalam upaya untuk memenuhi salah satu janji pemilihan utamanya. Menurut Bloomberg, pada Jumat pagi di Eropa, pasar sedikit memperhatikan berita tersebut karena AUD USD tetap absen di dekat 0.7255 sampai 0.7250. Baru-baru ini yang memantul dari posisi terendah harian pada Jumat pekan lalu. Kita beralih ke kategori metals. Harga emas mengambil tawaran beli baru pada hari Kamis untuk mencapai tertinggi baru bulanan di sekitar 1.871, melampaui puncak minggu sebelumnya di sekitar 1.870. Pembeli dapat mempertahankan kendali dalam waktu dekat pada penutupan atas tertinggi baru-baru ini. Ekonomi US terlihat menambahkan 325.000 pekerja pada bulan Mei versus 428.000 yang tercatat pada bulan April lalu. Angka suram kemungkinan akan menambah serangkaian data ekonomi US yang mengecewakan baru-baru ini, menyalakan kembali kekhawatiran perlambatan, sementara mengesampingkan ekspektasi pengetatan The Fed yang agresif dalam waktu dekat. Ini bisa membuat dolar menjadi negatif yang bisa membantu logam kuning atau emas mendapatkan kembali daya tariknya. Kita beralih ke futures. WTI mempertimbangkan cetakan lanjutan dari CME Group untuk pasar berjangka minyak mentah. Pedagang menambahkan sekitar 15.300 kontrak ke tren naik saat ini pada hari Kamis. Di barisan yang sama, volume tetap berombak dan naik sekitar 128.400 kontrak, sebagian membalikan pullback ke sebelumnya. Harga WTI naik tajam pada hari Kamis lalu dengan latar belakang meningkatnya open interest dan volume. Ada yang mengatakan bahwa kenaikan lebih lanjut sekarang terlihat mungkin dengan target langsung di sekitar bulan Mei akan di sekitar harga 120.00 per barrelnya pada tanggal 31 Mei. Dan kita beralih ke kategori stock.
Verizon Communication atau VZ menjadi salah satu saham yang paling banyak dicari di Zacks.com belakangan ini. Selama sebulan terakhir, pasar operator seluler US terbesar ini telah kembali naik 6,3% dibandingkan dengan perubahan minus 0,5% komposit Zacks S&P 500. Selama periode ini, industri nasional nirkabel Zacks tempat Verizon berada telah naik 10,7%. Untuk kuartal ini, Verizon diperkirakan akan membukukan pendapatan sekitar $1.35 per sahamnya, menunjukkan perubahan minus 1,5% dari kuartal tahun lalu. Perkiraan konsensus Zacks telah berubah positif 0,3% selama 30 hari terakhir. Kita beralih ke saham Visa. Pada sesi perdagangan Rabu lalu, Visa atau V ditutup pada harga 209,93, menandai pergerakan minus 1,06% dari hari sebelumnya. Perubahan ini tertinggal dari kerugian 0,75 S&P 500 pada hari itu. Pada saat yang sama, sektor layanan bisnis kehilangan 2,39%, sedangkan S&P 500 naik 0,32%. Investor akan mengharapkan kekuatan dari Visa saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Dalam laporan itu, analis memperkirakan Visa akan membukukan pendapatan sekitar $1.73 per sahamnya. Ini akan menandai pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 16,11%. Sementara itu, estimasi konsensus Zacks untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar $7.03 miliar atau naik 14,65% dari periode tahun lalu. Itu dia rekap dari kondisi pasar minggu lalu. Bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 6 Juni. Dari data China, Caixin Series PMI Mei di sekitar 43 dari sebelumnya di 36,2. Dan pada hari Selasa 7 Juni, data Australia mengeluarkan RBA interest rate decision di sekitar 0,6% dari sebelumnya di 0,35%. Dan data Australia juga mengeluarkan RBA statement rate. Dan dari US mengeluarkan balance of trade April di sekitar minus 91 billion dari sebelumnya di minus 109,8 billion. Dan pada hari Rabu 8 Juni, Jerman mengeluarkan Industrial Production Month over Month April di sekitar 0,5% dari sebelumnya di minus 3,9%. Dari Europe area mengeluarkan dua data, yaitu GDP growth rate year over year third di sekitar 5,1% dari sebelumnya di 4,7%. Dan selanjutnya di GDP growth rate kuartal over kuartal third di sekitar 0,3% dan data ini tetap sama. Dan selanjutnya pada hari Kamis 9 Juni dari China mengeluarkan data balance of trade Mei di sekitar 50 billion dari sebelumnya di 51,12 billion. Dari Europe area mengeluarkan dua data yaitu ECB interest rate decision di sekitar 0% sama dengan sebelumnya dan ECB Pairs Conference. US initial jobless claim for June di sekitar 205K dari sebelumnya di 200K. Dan dari Bank of Canada Government may claim will speak. Dan pada hari Jumat 10 Juni, dari China mengeluarkan inflation rate year over year Mei di sekitar 2% dari sebelumnya di 2,1%. Dari Kanada terdapat unemployment rate Mei di sekitar 5,2% dari 5,2%. Data ini sama. Dan dari US mengeluarkan 4 data, yaitu core inflation rate year over year di sekitar 6,2%. Data ini tetap sama. Dan inflation rate year over year Mei di sekitar 8,3%. Data juga tetap sama. Dan core inflation rate month over month di sekitar 0,8 dari sebelumnya di 0,6. Dan yang terakhir inflation rate month over month Mei di sekitar 0,6% dari sebelumnya di 0,3%. Itu dia prediksi dari kondisi market minggu ini. Untuk Mexian yang ingin melihat detail informasi lainnya, langsung saja menghubungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri. Sampai jumpa Mexian.